melihat Tema bagaimana? Negeri Plus 62 ini teman-teman juga kita hadapi sama-sama, terutama karena misinformasi atau disinformasi yang kerap tersebar di media sosial. Dan salah satu gubernur yang followernya paling banyak di media sosial itu Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kang Emil, bagaimana strategi yang pas menurut Anda untuk menekel atau menghadapi berbagai disinformasi yang ada di media sosial yang kemudian menimbulkan dilema-dilema yang baru juga yang kita lihat hari-hari ini? Ya, ini karena tidak semua paham paripurna tentang ilmu apa COVID itu kan. Ada varian alfa sampai delta, kappa dan sebagainya. Izinkan Mbak Nana, saya karena terbiasa ya, isi hati, isi kepala saya itu kalau saya tuangkan ke tulisan serumit inilah kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita lihat ada masalah di public communication ya, cara kita menyampaikan urusan COVID ini. Nah, masyarakat itu Mbak, kan terbelah sekarang, ada yang geng kesehatan atau ekonomi. Nah, pemerintah sudah memutuskan dua ini tidak bisa dibelah begitu saja, harus ada tarik ulur. Saya kira itu sudah disepakati. Nah, masyarakat ini sekarang Mbak, ada yang mengkonsumsi informasi seperti saya, ada yang mengkonsumsi informasinya lewat expert, ada juga influencer, Thomas itu tokoh masyarakat, Toga itu tokoh agama, Total itu tokoh digital atau selebgram. Ada juga kelompok provokator, nih akun-akun pernah nuduh saya macam-macam ada di sini. Ada juga emak-emak ngumpul di sini lah kira-kira ya. Nah, kita bagi tiga, ada yang ilmiah hasilnya, hoax juga banyak, ada yang berbeda pendapat lah, ini yang ramai. Nah, kemudian ada sudut pandang politik juga. Jadi kalau politik ini dipakai membahas urusan COVID, isunya itu kan tentang mengkritisi berlebihan lah ya. Ada yang fokus di sini. Nah, masyarakat Mbak Nana sekarang itu terbagi tiga. Ada yang masih di kelompok golongan denial yang tidak menerima, tidak percaya COVID. Maka konsumsi informasinya itu ini. Konspirasi, COVID bisnis, Cina kuasai RI, microchip, globalis, di-COVID-kan, haram, settingan pemerintah, endorser COVID, lain-lain. Ada sebenarnya mayoritas ini sudah ada di sini, golongan nerima dan golongan yang beradaptasi. Kalau golongan nerima itu, dia menerima COVID itu ada tapi nggak mau prokes. Nah, golongan yang beradaptasi, yang kita doakan, yang terjadi di Jepang, di Eropa, ini sudah di sini. Nah, hari ini masyarakat itu kondisinya ya capek, lelah, bosan, marah, pasrah, dan apatis lain-lain. Nah, sehingga pesan saya Mbak, dari semua ini dahulukan pesan dari pemerintah dan dahulukan pesan dari expert, kira-kira begitu. Serahkan pada ahlinya, jangan ahli musik ngomongin kesehatan, kan nggak nyambung. Kalau kita ngomong musik, nanyanya ya ke pemusik, bukan ke dokter. Kalau ngomongin COVID, nanyanya ke dokter, bukan ke pemusik. Kira-kira. Nah, sehingga tokoh-tokoh influencer yang followernya banyak, tapi ilmunya bukan di kesehatan, saya titip selalu cek and recheck, mengkonfirmasi kepada kelompok expert ini, kalau pemerintah dianggap kurang memadai kira-kira. Sehingga kita bisa menghindari yang namanya hoax. Nah, pemerintah sendiri Mbak, ada isu-isu kepemimpinan, ada yang top down, makanya Pak Luhut masuk di sini nih, sudah lebih baik. Dulu tahun lalu Pak Luhut belum masuk, agak repot di sini. Bottom up itu aspirasi kita. Dibanding-bandingin dengan India, isu global kan, kepemimpinan. Pusat daerah dibanding-banding, macam-macam. Jadi ini yang ada di kepala saya Mbak Nana, bahwa semua ini harus kita kelola dengan baik. Ujung-ujungnya kami berharap Indonesia ini masuk ke golongan 3 ini, yaitu menerima, mau beradaptasi, move on, dan melakukan post-COVID lifestyle atau mindset kira-kira begitu. Kang Emil, inilah kira-kira Mbak Nana. Itu kan ada 1, 2, 3 golongan. Golongan denial, golongan menerima, golongan adaptasi. Goal kita yang ketiga kan, golongan adaptasi. Tapi kalau sekarang jujur nih Kang, lebih banyak yang denial apa udah ada yang udah yang golongan 2 tuh Kang? Oh, lebih banyak golongan 2 menurut saya. Golongan 2 itu nerima COVID, tapi nggak denial, tapi belum taat, masih banyak. Denial itu noisy minority Mbak. Jadi jumlahnya nggak banyak, tapi bising, kira-kira begitu. Iya, bising sekali ya Kang rasanya, sampai seolah-olah semuanya kita masuk golongan denial begitu. Padahal kalau dilihat-lihat sebetulnya jumlahnya sangat minim,
cuma mikrofonnya betul-betul besar begitu ya. Ya, contohnya yang sederhana gini Mbak Nana. Kita lagi ngebahas PPKM darurat, ibaratnya kita ini lagi membangun jembatan yang putus. Jembatannya itu faktual putus, kita lagi nyambung. Di sebelah sana ada kelompok masyarakat masih ngebahas itu jembatan putusnya oleh UFO, oleh alien, oleh Amerika, oleh apa. Jadi nggak produktif, makanya energi saya nggak akan ngebahas ke mereka-mereka yang ngurusin COVID dari mana. Saya fokus mengembalikan urusan ekonomi, ngendaliin kedaruratan, dan lain. Ya, Mbak Nana, tapi saya ada hadiah buat Mbak Nana nih, apa tuh, Kang? kalau boleh. Oh ya, Kang. Saya punya mind mapping, siapakah Mbak Najwa Shihab? Aduh, ini menghibur di tengah dilema. Satu, iya, biar nggak terlalu serius dikit lah 1 menit. Satu, dagunya kelihatan sekering gatel karena gayanya selalu gini nih, pegang-pegang. 2, cerdas, sudah pasti. Amin. Cantik, alhamdulillah. Alhamdulillah, salam buat Teh Anaknya Abi Cinta. Kures, luar Iya. biasa. Kalau ngomong cepet banget, suka motong omongan narasumber. Nah, ini Mbak Nana banget nih. Iya, aku Kemudian mau suka potong nih ngasih bentar lagi keduli. nih, karena durasi. Fashionnya asimetris, terakhir hobi sneakers. Mbak, inilah Mbak Nana di mata saya. Terima kasih, Kang Emil. Nanti saya boleh tolong dikirim ke Jakarta ya, Kang, yang itu. Oh ya, nanti saya figurain. Sama yang satunya, Kang. Yang satunya tuh jauh lebih penting dan nanti saya mau posting juga tuh. Boleh ditunjukkan Oh ini, iya, Kang? boleh. Boleh, Kang? Yang tadi Ya, mind boleh. mapping itu? Oh, siap. Saya ada 2 sih, ngebahas tentang COVID-nya dan komunikasi publiknya yang jelas nggak ya di situ? Lumayan, Kang. Agak kurang jelas. Nggak apa-apa nanti. Atau di Zoom aja, Mbak. Ya, dan nanti kita Nah, di akan taruh Zoom. di media sosial supaya mudah-mudahan publik Iya. bisa melihat gambaran yang lebih utuh tentang apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kang Nah, Emil, ya. Terima kasih banyak ya, Kang. Ini yang COVID-nya, tentang prokes, tentang rumah sakit, tentang testing, tentang ekonomi, ini tentang komunikasi publik yang kita bahas malam ini. Oke. Intinya ini semua ada di kepala saya, Mbak Nana, kan pusing kan lihatnya kan? Bisa. Gimana yang jalani? Itulah dilema pemimpin daerah. Kang Emil, terima kasih. Sehat terus. Selamat Ya, bekerja ya, Kang. sama-sama, hatur nuhun. Dipindahkan dan dilakukan di rumah. Tapi fungsi-fungsi pasar tidak bisa kau pindahkan ke rumah. Peraturan yang keluar dalam rangka PPKM yang baru bahwa rumah ibadah ditutup, itu adalah suatu cara yang baik untuk melindungi kita semua. Teman-teman, pembatasan kegiatan di rumah ibadah selama PPKM darurat memang menuai kontroversi. Sejumlah pemerintah daerah dan pemuka agama bahkan ada yang terang-terangan menentang peraturan ini. Saya akan membahasnya dengan Ustadz Dasat Latif yang kalau teman-teman perhatikan videonya sempat viral seminggu ini ketika menjelaskan apa bedanya penutupan rumah ibadah dengan pasar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ceramah Anda soal ibadah bisa di rumah, pasar tidak bisa dipindah, itu viral begitu. Bagaimana Anda melihat sebetulnya masyarakat memang masih banyak yang mempertanyakan soal kebijakan pembatasan ibadah di rumah-rumah ibadah ini? Ya, pertama, Islam itu ayat pertama turun perintah tentang membaca. Iqra, baca fenomena alam, baca pandemi ini. Tentu sehingga dengan baca itu kita harus tahu ilmunya. Beragama itu tidak boleh didasarkan perasaan. Apalagi katanya. Tetapi harus berdasarkan kajian ilmu. Nah, beribadah tentu suatu kebutuhan rohani. Tetapi kita juga wajib menjaga keselamatan jiwa. Ya. Ini kita dalam PP di Jakarta, Jawa, dan Bali, sebagian luar Jawa sekarang menerapkan PPKM darurat. Namanya darurat, jangankan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang wajib pun bisa ditiadakan ketika dia mengancam kemaslahatan jiwa. Contoh, sholat Jumat wajib, ibadah haji
wajib, bahkan dia bagian daripada rukun Islam. Tetapi ketika ada wabah dan diyakini menurut kajian keilmuan, bukan kajian perasaan ya, kajian keilmuan, data dan fakta ada, ternyata berkerumun itu dengan dilaksanakannya ibadah haji yang berkerumun, kemudian sholat Jumat yang bisa menimbulkan kerumun, maka dua hal yang tadinya wajib bisa ditiadakan demi menjaga kemaslahatan jiwa. Dalam hukum Islam, ya, dalam fikih ada yang disebut maqasidul syariah. Ada 5 tujuan dihadirkannya hukum di muka bumi ini. Satu diantaranya hibsun nafas, memelihara jiwa. Yang artinya ketika jiwa kita terancam, maka hukum-hukum ditoleransi. Pak Ustadz, Anda melihat bahwa memang sebagian dari masyarakat merasa ini kebijakan yang diskriminatif begitu. Ada kemudian yang akhirnya membuat dilema pemerintah daerah. Apa yang seharusnya bisa disampaikan begitu untuk menjawab dilema ini? Saya kira harus dilahirkan dulu kepercayaan publik. Sebab masyarakat juga ini, kan kita sudah capek toh, lebih 1 tahun, hampir 2 tahun kita suasana seperti ini, kita lelah. Maka kelelahan ini dicarilah yang bisa membenarkan kelelahan itu, kecapean itu. Maka mereka mencari konten-konten di media sosial yang bisa membenarkan yang ada di benaknya. Dia sudah, apalagi cebong kampret belum rujuk sampai sekarang. Sehingga selalu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu dibawa ke isu-isu politik. Maka saya sampaikan kepada jamaah, kepada saudara-saudara, boleh Anda membenci rezim atau sesuatu, tetapi Anda wajib menjaga keselamatan jiwa. Nah sekarang kembali kepada pokok masalah tadi, maka dibutuhkan kepercayaan publik. Nah, ada memang seperti yang kita lihat sempat viral, salah satu BUMN yang menjual alat PCR antigen bekas dijual lagi. Kemudian ada yang memperjualbelikan kartu antigen di bandara. Memang ada sesuatu, ada beberapa kejadian-kejadian yang bisa menghancurkan kepercayaan. Tetapi hal seperti itu tidak boleh menjadi alasan kita sembrono dalam hidup, apalagi sampai lalai dalam prokes. Nah, ini yang perlu, yang paling penting adalah menjaga kepercayaan. Pak, termasuk yang juga dilakukan oleh pemuka agama. Seperti saya ingat Pak Ustadz, tahun lalu sempat viral juga tuh video Anda yang bahkan Anda sendiri yang membubarkan kerumunan yang datang ke ceramah Anda begitu ya, karena Anda melihat ini sudah tidak bisa lagi patuh prokesnya. Kita akan tunjukkan cuplikan video ketika Ustadz Dasar Latif membubarkan ceramahnya sendiri. Kita lihat. Saya tidak sangka manusia hadir sebanyak ini. Ya kepada nih kedok-kedokan akan nakiabala. Kena bencana kita. Makanya Allah telah mengabulkan hajat tuan rumah. Tapi mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk pulang sekarang. Bos, dengar ceramah saya bisa di YouTube. Ya kan kali ya mas sekarang. Toh, boleh lihat ceramah saya di HP. Tapi kalau sudah kena COVID, tidak bisa lagi kau dengar ceramah. Jangan anggap remeh ini COVID. Tolong pakai maskernya masing-masing. Maka saya mohon maaf mewakili tuan rumah. Mohon keikhlasannya. Kita salawat bareng-bareng, baru kita pulang. Setuju? Setuju, Pak Ustadz. Semudah itu langsung setuju atau masih banyak yang protes-protes tuh setelah Anda bubarkan? Ya, sebenarnya kejadian itu ada yang sampai bermalam, Mbak, dari Kalimantan Selatan, berjam-jam naik kendaraan untuk menyaksikan saya. Karena itu tempat baru pertama saya ke sana waktu itu. Tapi saya sampaikan kepada jamaah bahwa dengar ceramah itu penting. Tapi menjaga kemaslahatan jiwa wajib. Anda boleh mendengar dakwah di suatu waktu, tetapi ketika Anda sudah terserang COVID, tentu masalahnya akan lebih berbahaya. Maka dengan ikhlas, mereka ada yang menangis, Ustadz kami mau dengar dakwah. Saya bilang boleh didengar di YouTube, boleh didengar HP. Tapi beda kalau siaran langsung. Saya bilang ini sudah siaran langsung, Bapak lihat sendiri. Ayo bubar. Alhamdulillah dengan izin Allah bubar. Beberapa pekan kemarin juga, karena setiap saya pulang kampung, saya mampir di beberapa masjid, saya sampaikan di kota Parepare.
bahwa kelahiran Pak Habibie, karena saya lewat Pare-Pare ketika mau pulang kampung, kita suling subuh keliling, saya pilih subuh supaya sedikit yang datang, ternyata bocor ke publik, ya. Akhirnya terjadi juga sebelum acara sudah banyak di medsos beredar bahwa akan datang Ustadz Dasat ceramah subuh. Wah, akhirnya saya bilang kita batalkan. Nah, tidak jadi ceramah. Memang ada beberapa di antara kita yang beragamanya memakai perasaan sehingga mengabaikan kesehatan. Contoh paling konkret, saya mendapati orang pergi sholat tidak pakai masker. Saya tanya, bos, kenapa kau tidak pakai masker? Dia bilang, saya tidak takut corona, Ustaz. Oke, boleh saja kau tidak takut corona. Boleh saja kau tidak takut mati, tapi jangan kau keluar rumahmu. Karena kalau kau keluar rumahmu, maka kau sudah harus dan wajib memegang hadis Nabi, la darar wala dirar. Artinya, tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Ya. Bahkan hadis Nabi menjelaskan, bukan bagian dari orang yang beriman, kecuali dia mencintai orang lain sama dengan mencintai dirinya sendiri. Saya tentu cinta dengan sehat. Begitu saya cinta dengan sehat, maka saya wajib melindungi orang supaya dia juga tetap sehat. Saya takut kena penyakit, maka saya juga wajib saudara saya, sekampung saya, teman saya tidak kena penyakit. Kalau saya hanya sehat sendiri, lalu saya mengabaikan orang lain, ya. Saya sehat, tapi sembrono dalam hidup orang lain, maka saya bukan orang baik. Saya rajin beribadah, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, sholat saya bagus, tapi saya tidak peduli terhadap kemaslahatan orang lain, maka sesungguhnya saya bukan orang baik. Karena Nabi jelaskan, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Baik. Maka mari kita saling menjaga. Nah, kedua, baik, saya pergi vaksin. Ya, saya ajak kawan saya, sini kau vaksin. Ya. Apa dia bilang? Ustaz, vaksin tidak vaksin mati ji orang. Saya bilang, kalau begitu kenapa kau makan? Makan tidak makan pasti kau mati toh? Kita vaksin bukan sekedar kita mau hidup, tetapi apa? Salah satu ikhtiar untuk terhindar dari corona. Betul. Tapi bukan sekedar itu. Islam mewajibkan kita menjaga orang lain. Ya. Saya bukan orang baik ketika saya sembrono dalam hidup ini. Saya sudah vaksin. Baik. Melindungi diri dan melindungi orang lain. Pak Ustadz Dasat Latif, terima kasih banyak sudah menyampaikan pesan yang sangat penting itu di Mata Najwa malam ini, Pak Ustadz. Sehat selalu untuk Pak Ustadz dan keluarga. Amin, terima kasih. Tetap di Mata Najwa, teman-teman. Setelah ini